Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, tentang perang Uhud. Nah hari ini kita masih belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah di minggu ini anak-anak kita akan membahas, ada yang tahu materi apa yang kita akan bahas hari ini? Benar, perang Khandaq. Untuk membuka pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sudah siap menerima materi kita pada hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa siapkan buku dan juga pensil atau pulpennya. Catat hal-hal penting di video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kemudian dibaca untuk diingat-ingat materi apa saja yang penting dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap kan? Mari kita mulai. Anak, apakah sebelumnya sudah ada yang tahu kisah tentang perang Khandaq? Nah anak-anak, perang ini disebut perang Khandaq atau Tariq karena pada perang ini kaum muslimin membuat parit untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Khandaq itu disebut juga dengan perang Ahzab yang artinya adalah golongan-golongan. Hal tersebut karena pasukan kafir Quraisy terdiri dari berbagai golongan yang bergabung menjadi satu dengan pasukan kafir Quraisy. Nah, perang Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang terjadinya perang Khandaq adalah karena Bani Nazir menghasut agar kafir Quraisy itu menaruh dendam kepada umat Islam karena mereka sudah sejak lama ingin menghancurkan umat Islam. Oleh sebab itu, Abu Sufyan segera menyiagakan 10.000 orang yang terdiri dari beberapa kabilah. Pasukan itu terdiri dari 1.500 pasukan unta, 300 pasukan berkuda, ditambah golongan Yahudi 1.000 orang dengan pasukan unta. Lalu Rasulullah pun segera menyiapkan strategi dan mengadakan musyawarah untuk membahas strategi perang. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit atau Khandaq sebagai benteng pertahanan di sebelah utara kota Madinah. Lalu usul dari sahabat tersebut diterima oleh Rasulullah. Kaum Muhajirin dan Ansor yang berjumlah sekitar 3.000 orang segera bergotong royong membuat parit dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu yang telah direncanakan, terbentanglah parit di sebelah utara kota Madinah. Karena hanya dari utara itulah yang mudah dimasuki oleh musuh. Sementara itu dari arah lain sangat sulit. Karena apa? Karena ada pegunungan, perumahan penduduk, dan juga perkebunan kurma. Dengan demikian, kota Madinah telah aman karena dikelilingi oleh benteng yang sulit untuk ditembus musuh. Rasulullah SAW menjadikan Bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan. Bendera pasukan Islam dibawa oleh Zaid bin Haris dari golongan Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor. Pasukan Islam mulai disiagakan. Tak kurang dari 3.000 tentara muslim siap untuk menahan serangan pasukan kafir Quraisy. Ketika pasukan kafir Quraisy telah memasuki kota Madinah untuk melakukan penyerangan, mereka terkejut menyaksikan kota Madinah yang telah dikelilingi oleh parit. Nah, beberapa orang dari mereka mencoba menerobos parit, tapi gagal. Terjadilah perkelahian hebat antara
bulan. Nah, sementara itu, Nu'aim bin Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah untuk membuat taktik memecah belah musuh, sehingga terjadilah perpecahan antara Bani Quraisy dan kafir Quraisy karena mereka saling tidak percaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malapetaka kepada kaum kafir Quraisy. Tiba-tiba bertiup angin kencang dan hujan yang sangat deras serta udara yang sangat dingin. Akibatnya, pertahanan kaum musyrikin itu porak-poranda dan mereka lari meninggalkan kota Madinah tanpa membawa hasil. Akhirnya, pasukan Islam menang dalam peperangan tersebut tanpa berhadapan langsung dengan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya untuk memenangkan pasukannya, menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 628 Masehi, Rasulullah telah mengumumkan niatnya untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah, dan pengumuman itu didengar oleh 1.400 kaum muhajirin dan juga kaum Ansor. Para sahabat, khususnya kaum muhajirin, sangat gembira karena berita ini dianggap sebagai isyarat bahwa mereka akan pergi ke Mekah dengan aman. Hal itu karena kota Mekah adalah tanah kelahiran mereka yang telah lama mereka tinggalkan, yang juga merupakan tempat turunnya wahyu pertama. Setelah Rasulullah mengumumkan keinginannya, maka datanglah rombongan orang Islam untuk berangkat ke Mekah pada 1 Zulkaidah tahun 6 Hijriah. Setibanya di Hudaybiyah, mereka sudah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Orang Quraisy mencegat orang Islam untuk pergi ke Mekah karena orang Quraisy merasakan bahwa marwah mereka dihinakan. Oleh sebab itu, Sayyidina Utsman bin Affan merupakan sahabat yang paling tua dan berpengalaman yang mempunyai banyak saudara di Mekah. Rasulullah telah menghantar beliau untuk berjumpa dengan pihak Quraisy. Hal itu bertujuan untuk menerangkan tujuan kedatangan umat Islam dari Madinah ke Mekah. Walau bagaimanapun, pihak Quraisy sama sekali tidak memperdulikan keinginan umat Islam tersebut. Pihak Quraisy menahan Sayyidina Utsman bin Affan di Mekah. Lalu tersebarlah kabar bahwa mereka telah membunuh Utsman bin Affan. Orang Islam yang mendengar kabar angin tersebut merasa marah dan telah bersumpah setia untuk membela kematian Utsman bin Affan. Orang Quraisy mengetahui itu bahwa orang Islam akan membela atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka merasa bimbang. Lalu mereka pun mengantar Suhaib bin Amru sebagai wakil dari orang Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Suhaib bin Amru pun menyatakan bahwa orang Quraisy ingin meminta maaf dan berdamai dengan orang Islam. Setelah itu, antara kaum kafir Quraisy dan pihak umat Islam mengadakan perjanjian, yaitu Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Isi perjanjian itu yang pertama, umat Islam dan kaum kafir Quraisy tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Kedua, Nabi dan pengikut tidak diperkenankan beribadah haji tahun ini.
ketiga, kaum muslim boleh melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya, tidak lebih dari 3 hari. Yang keempat, kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Yang kelima, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau kaum kafir Quraisy. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Nah, untuk menutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.